Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أيها الإخوة والأخوات nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita sehingga sampai saat ini kita masih dapat melaksanakan berbagai macam ibadah di bulan Ramadan ini, ya, mulai dari puasanya, siyamnya, qiyamnya, dan ibadah-ibadah yang lainnya tentunya. Kemudian salawat beriringkan salam semoga selalu tercurahkan kepada suri tauladan kita yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam serta keluarga, sahabat dan orang-orang yang senantiasa mengikuti beliau hingga akhir zaman kelak. Ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan kita, itu membahas kitab Min Akhta'ina fi Ramadan. Itu di antara kesalahan kita di bulan Ramadan. Yang mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah jelaskan tentang poin yang ke-10 atau pembahasan, ya. Pembahasan yang ke-10 yaitu kesalahan-kesalahan orang yang sakit, ya, di bulan Ramadan. Kita sudah masuk poin yang ketiga dari pembahasan yang ke-10 ini. Kita lanjutkan ke yang berikutnya, poin yang keempat dari pembahasan yang ke-10 ini. Beliau mengatakan di sini, yang keempat kata beliau, minal akhta' aidan anna hunaka minal marda la yufarriqu bainal ibr. Fal ibru imma an takuna mughadhiya wa imma an takuna ghaira mughadhiya. Di antara orang yang sakit kata beliau, ada mereka yang tidak bisa membedakan, ya, antara membedakan jarum-jarum, itu maksudnya jarum untuk mengobati, ya, jarum suntik atau infus, ya. Sebagian orang tidak bisa membedakan mana yang membatalkan, mana yang tidak membatalkan. Ya. Maka di sini beliau katakan bahwasanya ketika orang sakit butuh untuk ditusuk pakai jarum, maka di situ ada dua macam yang dimasukkan ke dalam tubuh kita itu. Ya. Ada yang dimasukkan berupa obat-obatan yang tidak ada kandungan gizinya. Tidak ada kandungan apa? Gizinya. Artinya bukan sebagai pengganti makan dan minum, obat dan seterusnya. Ya. Ada yang sifatnya dia memiliki kandungan gizi, mughadhiyah. Seperti infus lah kita katakan infus jarum, infus dimasukkan zat infus itu untuk bisa menggantikan fungsi makan dan minum. Nah, ini harus kita bedakan. Adapun sekedar jarum suntik, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pendapat yang lebih kuat itu tidak membatalkan. Memang ini masalah khilafiyah, ya, di antara para ulama di zaman sekarang, apakah suntikan itu membatalkan atau tidak. Kalau cuma sekedar jarum suntik yang dimasukkan itu tidak membatalkan. Pendapat yang lebih kuat tidak membatalkan. Ya. Adapun kalau infus, jarum infus, maka pendapat yang lebih kuat membatalkan. Ya, pendapat yang lebih kuat adalah membatalkan. Kenapa? Karena dia sebagai pengganti makan dan minum. Saya ulangi sekali lagi, jarum suntik dengan segala pendapat yang lebih kuat, Pak.
Meskipun yang disuntikan adalah vitamin. Pendapat yang lebih kuat tidak batal. Adapun infus maka membatalkan. Ya, karena dia dikiaskan dengan makan dan minum. Adapun suntikan tidak yang lebih kuat dari pendapat-pendapat yang ada di antara para ulama. Allahu a'lam. Kemudian kata beliau poin yang kelima, di antara kesalahan juga istimal ba'dil mardal qatra fi nahari Ramadan ka qatril udhun wa qatril ain wa qatril anaf wa huwa la ya'lam ma yufattir minha wa ma la yufattir. Itu sebagian orang yang sakit menggunakan obat tetes. Obat tetes. Tapi dia enggak tahu apakah obat tetes itu membatalkan atau tidak, atau mana obat tetes yang membatalkan, mana yang tidak. Dia enggak tahu hukumnya. Sekedar pakai saja. Ya, ini juga kesalahan. Maka kata beliau, obat tetes itu ada ya untuk tetes telinga, untuk tetes mata, untuk tetes hidung, ya. Nah, Allahu a'lam, dari sini beliau menukilkan fatwanya Syekh bin Baz. Ya, Syekh bin Baz pernah ditanya tentang obat tetes. Di sini beliau katakan su'ila fadilatus Syekhul Allama Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz hafizahullah ta'ala rahimahullah ta'ala an dzalika faqala, beliau ditanya tentang obat tetes. Syekh bin Baz ditanya tentang obat tetes, maka beliau menjawab qatratul ain wal udhun la yufattir bihas sa'im fi asa aw la yuftir bihas sa'im fi asah qaulail ulama. Kata Syekh bin Baz, obat tetes mata atau tetes telinga, maka pendapat yang lebih kuat tidak membatalkan. Tetes telinga dan tetes mata tidak membatalkan. Ya, fa in wujida ta'mul qatr fi halqi. Meskipun dia merasakan ada kayak rasa di tenggorokannya. Tetes telinga kok kayaknya sampai tenggorokan rasanya ya. Itu cuma sekedar sampai ada rasa-rasa, itu tetap tidak membatalkan sholat. Ya. Tapi beliau mengatakan apa? Fal qada'u ahwat wala yajib. Tapi kata beliau, untuk berhati-hati enggak apa-apa diqada saja puasanya. Cuma enggak wajib kata beliau. Hanya sekedar apa? Berhati-hati. Karena ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa wajib. Ya. Li'annahuma laysa manfadhaini lit-ta'am wasyarab. Karena mata dan telinga itu bukan saluran ya makan dan minum. Saluran makan dan minum sudah kita jelaskan pada pertemuan kemarin, itu mulut dan hidung, saluran makan dan minum. Adapun telinga dan juga mata bukan saluran makan dan minum ya. Ammal qatra fil anf fala tajuz. Adapun obat tetes hidung kata beliau maka enggak boleh. Li'annal anfah manfadun. Karena hidung itu adalah tempat atau jalur makan dan minum. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian Syekh bin Baz membawakan sabda Rasulullah, wa baligh bil istinsyaq illa an takuna shaiman. Kalian kalau berwudu ya, kata Rasulullah apa? Balik. Kalau kalian puasa. Nah, kenapa? Artinya kan khawatir nanti ada air yang masuk bisa batal, itu maksud hadis ini. Wa ala man fa'ala dzalikal qada' li hadzal hadis. Nah, bagi orang yang meneteskan obat tetes hidung maka hendaklah dia qada. Puasanya batal puasanya berdasarkan hadis ini. Allahu a'lam bissawab. Ini fatwa. Obat tetes itu lihat tetesnya di mana ya. Kalau tetesnya di telinga dan di mata maka enggak apa-apa. Tapi kalau tetesnya di hidung batal. Apalagi tetesnya di mulut. Ini jelas batal kalau tetesnya di mana? Di dalam mulut. Allahu a'lam. Kemudian poin berikutnya kata beliau yang keenam, i'tiqadu ba'dil marda bi maradir rubu an isti'mal al-bukha fil fam mufsidan lis-shaum wa muftiran lis-shaim. Yaitu anggapan sebagian orang sakit yang terkena penyakit asma. Terkena penyakit asma. Ya, ada anggapan sebagian orang kalau dia pakai obat apa itu? Nebulizer ya. Ya, orang sakit asma kan itu ya. Beranggapan itu batal. Ada sebagian orang yang beranggapan menggunakan nebulizer itu membatalkan puasa. Ini kata beliau salah. Kenapa? Karena pendapat yang lebih tepat
nebulizer, inhaler dan semisalnya tidak membatalkan puasa. Pendapat yang lebih kuat. Kita katakan pendapat yang lebih kuat kenapa? Karena ada sebagian ulama yang berpendapat batal. Ada sebagian ulama yang berpendapat batal puasa. Tapi wallahu alam, ya, saya pribadi pun lebih menguatkan apa yang dikatakan oleh pengarang di sini, bahwasanya ini tidak membatalkan puasa. Ya. Kenapa? Karena dia tidak bisa dikiaskan dengan makan dan minum. Ya, tidak bisa dikiaskan dengan menjelaskan itu batal, maka udara ya, dikiaskan dengan seperti bernapas sudah. Ya, dikiaskan dengan seperti Taib. Kita lanjutkan. Yang ketujuh kata beliau, anna hunaka minal marda man yughayyir damahu asna'a nahari Ramadan dhannan minhu annahu la yufattir. Nah, ini juga bahwasanya sebagian orang yang sakit, khususnya orang yang terkena penyakit ginjal, ya, dia melakukan cuci darah. Dan dia beranggapan cuci darah tidak membatalkan puasa. Kata beliau ini adalah kesalahan. Kenapa? Karena cuci darah itu membatalkan puasa. Ya, cuci darah itu membatalkan puasa. Ini pendapat ulama-ulama besar, ya, di antaranya Syekh Ibnu Utsaimin kalau tidak salah, beliau juga pernah ditanya masalah ini. Beliau mengatakan batal ya. Dan para ulama lainnya. Ya, intinya pendapat yang lebih kuat cuci darah itu membatalkan puasa. Ya, karena dia ganti darah baru kan. Darahnya diganti dengan darah yang segar, yang bersih seperti itu. Jadi ada yang dimasukkan. Tadinya lemes, kemudian ketika cuci darah jadi kuat. Ya, maka ini dalil bahwasanya dia dikiaskan dengan makan dan minum. Ikan, makanan minum kan seperti itu. Ketika kita lapar, Pak ya, lemas. Tapi ketika sudah makan minum jadi kuat. Bisawab. Taib. Bi anna al-hukna syirjiyah tufattir wa hadha khata'. Itu anggapan sebagian orang kata beliau bahwasanya obat yang dimasukkan dari dubur. Ini sudah kita singgung sebenarnya pada pertemuan kemarin sebelumnya, tapi beliau sebutkan lagi di sini. Ya, anggapan sebagian orang bahwasanya obat yang dimasukkan dari dubur, obat apa saja Pak ya? Iya, yang dimasukkan dari dubur itu membatalkan. Kata beliau ini salah. Ya, fa innal hukna syarjiyah la tufattirus shaim. Karena obat tadi yang disuntik, yang masukkan dari dubur tadi, sah. Beliau juga membawakan perkataan Syekh bin Baz ya tentang masalah ini. Kata Syekh bin Baz, hukmuha adamul haraj fi dzalika. Hukum menggunakan obat yang dimasukkan dari dubur itu tidak mengapa. Ya. Idza taja ilaihal marid, kalau orang yang sakit butuh kepadanya. Fi asahi qaulail ulama, dalam pendapat yang lebih kata Syekh bin Baz ya. Jadi obat yang dimasukkan dari dubur itu tidak membatalkan Pak. Ya, tidak membatalkan puasa. Allahu a'lam. Yang kesembilan, poin mufatir. Anggapan sebagian orang bahwasannya membersihkan gigi itu membatalkan. Ini juga anggapan yang keliru. Tidak benar kata beliau. Ya, fa inna tanzif al-asnan min qibali at-tabib awil marid nafsah awil marid nafsihi la yufattiru shaim.
Ya, membersihkan gigi baik dilakukan oleh dokter ataupun oleh orang yang sakit itu sendiri, ya, itu tidak membatalkan puasa. Jadi membersihkan gigi itu tidak membatalkan puasa. Ya. Kalma'i awir radai awid dam. Masuk airnya, ya, atau bekas kotoran-kotorannya yang tertelan, atau kalau kita membersihkan gigi pakai odol, ada odolnya yang tertelan atau sikat giginya yang ditelan, ya. Nah, ini yang tidak boleh, ini yang tidak diperbolehkan. Kalau sekedar membersihkan saja nggak masalah. Cuma hati-hati jangan sampai ada zat-zat yang tertelan, airnya, atau mau membersihkan gigi ke dokter gigi juga nggak apa-apa. Ya, tapi kalau yakin tidak ada yang tertelan, sekedar membersihkan saja boleh, nggak masalah. Ya, tidak masalah. Karena kata ulama dikiaskan dengan siwak. Siwak, tahu siwak ya? Tahu siwak nggak antum? Pernah pakai siwak? Kalau belum pakai, ya cari, beli siwak pakai, ya Pak ya. Nah, siwak itu kan tidak membatalkan. Ya, ulama sepakat siwak tidak membatalkan, ya. Nah, membersihkan gigi itu kan sama aja dengan siwak, meskipun pakai odol. Ya, cuma sekali lagi itu harus dipastikan tidak ada yang tertelan, ya. Allahu a'lam bishawab. Baik. Yang berikutnya, yang ke-10 kata beliau. Yaitu sebagian orang sakit yang nggak tahu tentang hukum muntah. Muntah. Wa fil qai halatan. Qai atau muntah itu ada dua keadaan kata beliau. Orang yang muntah itu ada dua keadaan. Yang pertama, man dzara'ahul qai wa huwa shaim. Yaitu orang yang muntah tidak sengaja. Iya. Naik mobil, memang dia orangnya mabukan, kemudian muntah, nggak sengaja, ya, muntah dengan sendirinya. Maka yang seperti ini la yufattir, tidak membatalkan. Yang seperti ini tidak membatalkan, ya. Yang kedua kata beliau, man istaqa'a bi iradatihi, itu orang yang muntah dengan sengaja, dengan keinginan dia untuk muntah. Ka'an yudkhil isbi'aihi fi famih, seperti dia memasukkan apa? Jarinya ke mulutnya. Ya. Kemudian dia muntah. Sengaja di apa? Congkel-congkelnya sehingga dia muntah, itu batal. Puasanya yang seperti ini batal. Dalilnya adalah sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan yang lainnya. Beliau bersabda, "Man dzara'ahul qai' fala qada 'alaih." Barang siapa yang muntah tidak sengaja, ya, tidak sengaja muntah dengan sendirinya, maka tidak ada qada baginya, artinya puasanya sah. Wa man istaqa'a 'amdan fa 'alaihi al-qada. Barang siapa yang muntah dengan sengaja, maka hendaklah dia mengqadanya. Ya, jadi muntah itu silakan kita pahami ada dua, kalau dia sengaja maka batal, kalau tidak sengaja maka tidak batal. Yang berikutnya yang ke-11 kata beliau, poin yang ke-11, tasahul ba'dil marda fil qada'i ba'da Ramadan. Tasahul ba'dil marda itu bermudah-mudahannya sebagian orang yang sakit, ya, ketika mudah-mudahan ketika selesai Ramadan dan dia sembuh dari penyakitnya, dia tidak mengqadha puasanya. Ini kata beliau salah. Salah bukan berarti haram, ya, enggak. Ya, cuma ini keliru. Ya, fayan bagi alal marid mata syufiya min marad an yubadir ila qada ma afṭar min Ramadan. Kata beliau, sudah selayaknya bagi seorang yang sakit kalau dia sembuh dari penyakitnya untuk bersegera mengqadha puasanya.
sudah selayaknya. Kita nggak katakan wajib, sudah selayaknya dan sangat dianjurkan, Pak. Orang yang ketika Ramadan nggak puasa karena sakit, nah setelah Ramadan selesai dia sembuh, hendaklah segera diqadha puasanya. Karena beberapa alasan. Yang pertama kata beliau, annahu la ya'lam ma yusibuhu ba'da syifa'ih. Karena dia nggak tahu siapa tahu apa boleh jadi nanti ketika dia sembuh kan sakit lagi nantinya nggak tahu. Iya kan? Maka ketika dia sembuh segera jangan diundur. Nanti diundur ternyata sakit lagi. Akhirnya nggak bisa mengqadha. Ini yang pertama. Alasan yang kedua kata beliau, annal mubadara fil qadha bara'atun lidzimmah. Bahwasanya dengan bersegera mengqadha itu melepaskan tanggung jawab. Ya, dengan segera kita mengqadha puasa sudah lepas tanggung jawab kewajiban kita. Ya. Yang ketiga alasannya kata beliau annal mubadara fil qadha khurujan min uhdatit taklif. Dengan kita apa? Bersegera mengqadha puasa kita, kita keluar dari beban berpuasa. Allahu alam. Dan memang kan Allah perintahkan kita untuk bersegera dalam berbuat kebaikan. Kata Allah apa? Fastabiqul khairat. Ya bersegera berbuat kebaikan, bersegera untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu. Jadi kalau enggak ada alasan jangan ditunda. Adapun Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau pernah mengatakan kana yakunu alayya shaum min Ramadan fala astati an punya hutang puasa Ramadan, aku tidak bisa mengqadhanya kecuali di bulan Sya'ban. Itu karena beliau punya uzur. Ya, beliau sibuk mengurus Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi perempuan saja dia ada uzur. Tapi kalau laki-laki ya, enggak ada. Yang berikutnya kata beliau yang ke-12, Sya'ban belum sempat sembuh. Belum sempat sembuh, Pak. Belum sempat sembuh. Sebagian orang beranggapan orang seperti ini dia harus sabar dan dia bayar fidyah. Bukan enggak mati, siapa yang bayarnya? Keluarganya, gitu maksudnya. Ya. Tapi ini pendapat yang tidak tepat kata beliau. Ini pendapat yang tidak tepat. Karena orang sakit, Bapak Ibu sekalian, ikhwan dan akhwat fillah, itu tidak wajib berpuasa. Kalau sampai dia sakitnya terus nggak sempat sembuh, ya setelah Ramadan dia masih sakit nggak sempat sembuh meninggal, maka nggak wajib apa-apa, nggak ada kewajiban bagi keluarganya, nggak wajib qadha, nggak wajib fidyah. Yang wajib itu Bapak Ibu sekalian, ketika ada orang sakit di Ramadan, ya selesai Ramadan dia sempat sembuh, cuma nggak langsung diqadha oleh dia, ya. Nah, di bulan Zulhijjah mati. Meninggal. Ya. Di bulan Zulhijjah belum sempat qadha, padahal dia sempat sembuh 2 bulan. Ya. Tapi dia enggak sempat qadha, meninggal dia di bulan Zulhijjah misalnya. Nah, yang seperti ini wajib bagi keluarganya untuk apa? Bukan wajib ya. Dianjurkan bagi keluarganya untuk mengqadhakannya. Membayarkan puasanya. Berdasarkan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sahih, riwayat Imam Muslim, Rasulullah mengatakan man mata wa alaihi siyam sama anhu waliyuh. Barang siapa yang dia meninggal sedangkan dia punya hutang puasa, hendaklah keluarganya membayarkan puasa. Ya. Hendaklah keluarganya membayarkan puasa tersebut. Wallahu a'lam. Paham kira-kira, Pak? Saya ulangi sekali-kali, kalau ada orang sakit selama Ramadan belum sempat sembuh kemudian dia meninggal, wajib dibayarkan, Pak? Tidak. Tidak wajib dibayarkan. Ya, tapi kalau dia sudah sempat sembuh setelah Ramadan, sempat sembuh, sempat sehat sebulan 2 bulan tapi belum sempat qadha, kemudian dia meninggal, nah yang seperti ini keluarganya lah yang membayarkan puasanya.
satu orang satu, selesai. Sehari saja, cuma 30 anak. Boleh seperti itu kata para ulama. Ya. Atau kalau anaknya cuma satu, tadi dia puasakan sejumlah hari yang berapa puasa. Allah tidak puasa. Allah alam bissawab. Baik. Berikutnya poin ke-13 kata beliau anna hunaka minal marda man yaqdil ayyam allati kaffara anha. Nah, itu ada kata beliau di antara orang yang sakit yang dia itu divonis oleh dokter sakitnya menahun tidak diharapkan kesembuhan. Sudah kita jelaskan orang yang sakit tidak diharapkan kesembuhan itu hukumnya gimana, Tuan? Hah? Kewajiban dia apa? Bayar fidyah. Karena hukumnya dikiaskan dengan orang tua. Ya. Udah divonis dokter kamu nggak akan sembuh, sudah nggak puasa. Bayar fidyah aja langsung. Tapi ternyata qadarullah Allah takdirkan dia sembuh. Allah takdirkan dia sembuh. Sudah bayar fidyah Ustaz kemarin Ustaz. Sebulan full udah dibayar. Qadarullah sembuh Ustaz, gimana ini? Bayar atau enggak puasanya? Apa dikodok atau tidak? Sudah bayar fidyah Pak? Ya. Dia bayar puasa lagi atau tidak? Hah? Tidak perlu. Tidak perlu. Maka beliau katakan kalau dia bayar lagi, maka itu kesalahan. Maka beliau katakan udah dibayar fidyah cukup. Ya, urusan Allah menyembuhkan dia ya qadarullah itu di luar hukum syar'i, itu namanya hukum kauni kan. Itu kan takdir kauninya Allah. Tapi kan udah menjalankan syar'i, hukum syar'i udah dijalankan. Allah mau menyembuhkan kita itu takdir kauni. Ya, itu adalah rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Adapun secara syar'i udah kita bayar fidyah sudah beres. Enggak perlu lagi kita kodok lagi, enggak perlu. Ya. Nah, cuma kalau ketemu Ramadan berikutnya kita sehat, ya wajib puasa berarti. Seperti itu. Allahu a'lam bissawab. Poin berikutnya ke-14. Kata beliau tasahul ba'dil marda fi wujubil fidyah 'alal marid wa huwa it'am miskina an kulli yaumin. Ya, yaitu juga sebagian orang yang sakit, yang sakitnya menahun lagi ya, atau orang tua yang sudah tidak mungkin muda lagi, itu kan boleh berbuka, tidak berpuasa, ya. Nah, kewajiban mereka adalah bayar apa? Fidyah. Nah, di antara kesalahan kata beliau adalah menganggap orang tua yang tidak mungkin muda lagi, itu kan dia bayar fidyah. Kewajiban bayar fidyah gimana, Ustaz? Ya, boleh dengan dua cara, Pak ya. Ya, boleh setiap hari dia bayar. Misalnya hari ini dia nggak puasa, nanti dia bayar nih. Ketika berbuka dia kasih orang satu miskin, kasih makan. Tiap hari dikasih, boleh. Atau dirapel, Pak. Dikumpulkan nanti di akhir Ramadan dia bayar untuk satu bulan. Siap saji, siap santap, atau boleh berupa makanan pokok beras. Kalau mau beras maka ukurannya adalah setengah ukuran zakat fitri. Setengah ukuran zakat fitri. Kalau zakat fitri 3 kilo berarti 1,5 kilo kali 29 atau 30 hari. Kalau puasanya full Ramadan nggak puasa. Ya. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi jangan dianggap remeh. Kalau sudah ada uangnya dibayar, ya. Allahu a'lam bishawab. Yang terakhir kata beliau di antara kesalahan adalah kebalikan dari yang tadi. Kalau tadi bermudah-mudahan, kalau ini adalah memaksakan diri. Nah, di antara kesalahan adalah orang yang dia sakit tadi yang tidak diharapkan sembuh atau dia orang tua, dia kan wajib bayar fidyah, tapi dia nggak punya harta, orang miskin nggak punya harta untuk bayar fidyah. Dia paksa-paksakan diri dia untuk ngutang sana, ngutang sini misalnya, ini juga kesalahan. Ya, ini juga kesalahan. Jadi gimana Ustaz? Kalau nggak mampu, alhamdulillah, ditunda sampai mampu. Ustaz, meskipun setahun lebih Ustaz, enggak apa-apa Pak. Ya, meskipun masuk Ramadan berikutnya Ustaz, meskipun. Kalau memang nggak mampu. Ya. Cuma memang kalau
yakin kita nggak mampu, betul-betul nggak mampu. Jangan sampai di alasan aja, padahal punya, ya, tapi seakan-akan nggak punya, ya. Jadi ada orang itu yang dia mampu tapi merasa nggak mampu, ini nggak bener nih, ya. Tapi kalau memang dia nggak mampu ya nggak masalah, itu sudah takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi jangan sampai merasa nggak mampu, ya. Kalau Allah kasih kemampuan, yaitu kita bayar fidyahnya. Ya, kita hidup di zaman banyak orang yang punya harta tapi merasa miskin. Ya, dia punya harta tapi merasa miskin. Enggak mustahik, merasa dia mustahik zakat. Ini keliru ini. Ya. Zakat itu kata Rasulullah Ausakhun nas, ya ikhwah. Ausakhun nas, zakat itu. Kotoran-kotoran manusia. Mereka yang bayar zakat itu untuk membersihkan harta mereka. Jadi itu tuh kotorannya. Antum jangan senang menerima zakat. Ada sebagian orang seperti itu, ya. Kalau memang kita berhak ya nggak apa-apa, boleh kalau berhak. Ya. Tapi kalau berhak-berhakkan, nah ini masalah. Ya, nggak berhak cuma ya mentalnya yang miskin. Mentalnya yang miskin ini tidak dibenarkan. Baik. Allahu a'lam bishawab. Ya, selesai pembahasan kita poin ke-10 tentang kesalahan-kesalahan orang sakit. Insya Allah pada pertemuan berikutnya, pembahasan ke-11 itu tentang kesalahan-kesalahan orang yang safar. Kesalahan orang yang safar. Nah, itu juga ada beberapa poin penting untuk kita ketahui. Ada beberapa kesalahan orang-orang yang safar, musafir, yang mereka lakukan selama bulan Ramadan. Insya Allah akan kita jelaskan pada pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Allahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.